Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Nugroho dari SMA BPI 1 Bandung. SMA BPI 1 Bandung terletak di wilayah yang sangat strategis dan sekolahnya merupakan sekolah yang termasuk bagus di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Burangrang nomor 8. Untuk kesempatan kali ini, saya Agus Nugroho dengan nomor UKG-nya 2015 002 63383 jurusan sejarah akan melakukan RAP 2 di SMA BPI 1 Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita akan melakukan kegiatan pada kesempatan pagi ini dengan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk memulainya sebelumnya kita akan melakukan doa bersama. Silakan, Aziz, untuk membuka doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih, Aziz. Mudah-mudahan dengan doa kita akan lancar dari awal sampai akhir. Siang hari ini, teman-teman semuanya masuk semua ini? Alhamdulillah. Untuk kesempatan yang pagi ini atau siang ini kita dalam keadaan sehat itu alhamdulillah. Karena apa? Dalam musim yang baru kayak saat ini, namanya musim penghujan, banjir di mana-mana, kemudian penyakit merebak di mana-mana, maka yang terbaik kita adalah melakukan jaga kondisi. Nah, untuk karena kesempatan yang bagus kayak begini kita sehat, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan apresiasi dulu untuk melakukan kegiatan pendahuluan sebelum kita masuk ke materi. Pada materi kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang kebijakan masa kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah melihat di depan kalian. Oke, kira-kira yang ada di smartboard itu adalah sebuah gedung. Gedung apa? VOC. Ya, gedung VOC, betul sekali. Nah, sekarang saya tanya untuk kegiatan sebelum kita masuk ke materi ini. Di daerah kita, di Bandung ini, banyak tidak peninggalan Belanda? Banyak. Oke, contohnya apa saja? Tank baja di depan itu. Savoy Homan, betul. Gedung sate, betul sekali. Asia Afrika. Goa Belanda, betul sekali, ada di Dago. Goa Jepang itu kita materinya materi Belanda. Oke, bagus. Itu karena berdekatan. Oke, Gedung Merdeka, betul, ada di Asia Afrika. Museum Kereta Api, betul. Nah, kereta api itu ada di mana? Tempatnya sangat tersembunyi, jauh. Kalau di bom dari laut, jauh. Dia ada di tengah-tengah wilayah pegunungan. Itu makanya dikatakan sebagai tempat yang aman. Oke, jadi kita akan melakukan istilahnya pembelajaran kali ini tentang kebijakan masa VOC di Indonesia. Ini kita akan bisa meneruskan dengan nonton tahapan yang kedua. Kita akan mempelajari dulu, nonton videonya. Untuk ini silakan kita akan nonton. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Imam. Kita akan lanjutin video dari materi pembentukan VOC di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas lebih jauh terkait kebijakan VOC di Nusantara. Kemudian kita juga akan membahas sejumlah konflik yang terjadi antara VOC dengan kekuatan politik lokal. Terima kasih. Untuk tahap pertama kita sudah selesai untuk melakukan penyimakan terhadap video pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah diskusi. Nah, untuk ini kalian silakan melakukan pengelompokan terhadap ini untuk diskusi 4 atau 5. Kalau 4 lebih berarti ada yang 5. Oke. Kita bagi menjadi 4 kelompok atau 4 orang per kelompok.
Ini mau ini aja? Iya. Oke, mau ini aja. Kelompok ini, ya, di sini 4 kelompok. 4 kelompok. 4. Sesuai rencana kita memang ada 6 kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir ini kelompok 6. Oke. Kelompok 1 membahas tentang tujuan dan perkembangan awal VOC. Nih, silahkan boleh yang satu ngeringkas di situ, yang satu di situ. Jangan sampai lewat. Nah. Waktu kita tidak, nanti kemudian kita sudah selesai maju presentasi, kemudian setelah presentasi nanti ya boleh di sini, boleh di sini. Kalau di sini nanti kurang, di sini atau di sini aja nggak apa-apa. Ya, jadi sesuai dengan tata caranya nanti diskusi ini, kemudian setelah selesai dalam diskusi kelas atau diskusi kecil kelompok, nanti maju presentasi. Setelah presentasi, kemudian nanti ada masukan atau pendapat dari teman, kemudian dari saat presentasi diberi saran, masukan, pertanyaan atau pendapat dari kelompok lain. Kemudian nilai keaktifan dalam kelompok ini adalah sebuah nilai yang diberikan kepada setiap individu. Jadi walaupun ini diskusi kelompok, tapi nilainya individu atau sendiri-sendiri masing-masing. Di akhir sesi nanti boleh ada diskusi atau refleksi tanya jawab. Semuanya sudah selesai? Yang sudah selesai cong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum, kelompok oke, nggak apa-apa. Sekarang dari kelompok yang sudah selesai, kelompok 1 dulu urutannya, silakan. Silakan berdua dengan sekretarisnya. Sok, silakan. Oh ya, sok. Perwakilan aja. Ya, 2. Mau 2 atau semuanya? Semuanya aja. Oke. Cewek cowok di sini nih. Nanti urutannya dulu, baru Rona. Silakan untuk kelompok yang lainnya memperhatikan untuk diskusi yang pertama presentasi dari kelompok 1. Silakan. Kehancuran di sini. Nomor 2. Boleh. 3. Bisa dimulai ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kali ini adalah kita sudah berdiskusi tentang penjajahan Belanda yang dimulai dari datangnya VOC ke Indonesia. Sebelumnya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa latar belakang dan apa yang memfaktorkan yang akhirnya VOC menguasai Indonesia dan bahkan Belanda akhirnya bisa full untuk bisa menguasai Indonesia atau Nusantara. Di awalnya kalian harus tahu ada 2 faktor. Yang pertama faktor khusus dan yang kedua faktor umum. Apa bedanya Kak Ajis? Maksudnya Ajis atau Kak Ajis terserah manggilnya bebas. Yang faktor khusus itu adalah hal-hal yang khusus yang mempunyai ciri yang memang harus menandai kalau itu tuh yang menjadi tujuan utama mereka. Tetapi faktor umum adalah hal-hal yang menjadi second choice atau faktor selain dari faktor utama. Lalu bagaimana VOC itu bisa datang? Yang pertama
adanya jatuhnya kota Konstantinopel. Kenapa kota Konstantinopel sangat berharga? Guys, kalian harus tahu kalau kota Konstantinopel itu adalah kota yang dahulunya adalah penghasil rempah terbesar. Tetapi kota Konstantinopel dijatuhkan oleh kekuasaan Ottoman Turki dan akhirnya runtuh, sehingga negara-negara Eropa yang tadinya membutuhkan rempah-rempah dari kota itu harus mencari ke daerah lain. Waktu itu akhirnya Eropa menemukan satu wilayah yang dinamakan Nusantara pada saat itu. Akhirnya Belanda datang. Belanda, kata rakyat Indonesia, Belanda kenapa kamu di sini? Karena kota Konstantinopel sudah hilang. Kami harus mencari makan. Kami lapar. Untuk bisa mengenyangkan perut kami semua, kami butuh negara kamu. Tapi nggak semudah itu. Penolakan berkali-kali, walaupun pada saat itu di faktor umum ada yang namanya perjanjian Tordesillas yang akhirnya yang memang dari Portugis Spanyol, akhirnya nanti negara Eropa itu tertarik untuk juga bisa menguasai Nusantara. Lalu akhirnya untuk mengenyangkan itu bagaimana caranya? Adalah dengan cara bisa mendapatkan jalan VIP. Gimana caranya jalan VIP itu? Red carpet nih gimana cara dapatnya? Harus bisa menjadi kaya. Karena kaya akan dilihat sama Belanda. Belanda, kita di sini udah kaya, kamu di sana bisa nggak kasih makan kita untuk bisa lebih kaya dan bikin negara kamu lebih makmur? Tentu bisa, kami bisa ngasih hak oktroy. Dan hak oktroy itu hak istimewa yang hanya bisa dikasih atau hak-hak tertentu yang dikasih oleh penguasa atau istilahnya perusahaan yang itu dia bisa untuk mengontrol suatu wilayah. Ya, itu adalah hak oktroy. Maka dikasihlah hak oktroy dan akhirnya Belanda, VOC membuktikan kepada Belanda kalau kami bisa dan kami bisa menguntungkan. Mutualismenya di sini ada, di situ ya. Dan selanjutnya kita akan lebih mengetahui bagaimana berjayanya dan bagaimana untung ruginya daripada kekuasaan Belanda. Silahkan, bisa dijelaskan? Oke, sebelumnya perkenalkan aku dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan sedikit lanjutan dari sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Kak Aziz. Ada beberapa latar belakang mengapa Belanda akhirnya sampai ke Nusantara dan juga serba-serbi ya tantangan Belanda sampai akhirnya menguasai Nusantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perkembangan Belanda di Nusantara sampai akhirnya Belanda runtuh. Proses perkembangan Belanda diberikan hak oktroy. Ya, kembali lagi kepada hak oktroy. Jadi yang membuat Belanda begitu atau VOC berkuasa dan bisa memonopoli perdagangan di Indonesia salah satunya adalah karena hak oktroy. Hak oktroy itu apa aja sih? Nah, hak oktroy itu meliputi hak istimewa yakni monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, dan memiliki angkatan perang sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan kenapa VOC runtuh. Nah, di sini ada faktor khusus dan faktor umum. Untuk faktor khususnya sendiri yaitu karena korupsi. Nah, untuk faktor umumnya yaitu karena VOC memberi saham kepada para penguasa di saat VOC sedang kesusahan. Lalu Belanda dijajah oleh Prancis dan Nusantara dijadikan sebagai Republik Batak. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kehancuran VOC. Jadi untuk faktor khususnya yaitu ada korupsi karena apa? Ya, jadi karena adanya korupsi, adanya kurangan pajak gitu. Iya. Ya, jadi selanjutnya ada faktor umum. Faktor umumnya itu adalah Republik Bataaf. Ya, jadi Oke. Nah. Itulah hasil diskusi kami terhadap materi saat ini VOC, dan saya harap dan aku harap kepada teman-teman semua bisa untuk lebih memahami lebih dalam dengan cara mencari tahu sebanyak-banyaknya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan sedikitnya, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ini dari kelompok 1 sudah menyajikan presentasinya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau gagasan lain, pendapat lain. Ada nggak? Ada masukan? Cukup? Oke. Oke, mantap katanya ya. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, disusul kelompok kedua. Silakan, Ko. Oke, bisa 2 orang atau 3 orang nggak apa-apa. Ya, kalau semuanya nanti terlalu lama waktunya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kebijakan VOC dan juga kekejaman VOC. Oh ya, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Keiko. Saya Rajif. Kami perwakilan dari kelompok 2. Pertama ada kebijakan VOC. Satu mempertahankan pajak kontinente dan pajak perlileverante. 2 menyingkirkan pedagang dagang lain baik pedagang negara Eropa lain maupun pedagang Jawa, Cina, Arab, Melayu untuk melakukan monopoli menanam tanaman tertentu. Dan untuk mencapai kebijakan-kebijakan ini, VOC menggunakan cara yang kejam, seperti menggunakan cara kekerasan, menggunakan taktik divide et impera atau adu domba, membangun pusat perdagangan dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan, serta mendirikan benteng untuk melakukan monopoli perdagangan. 4. Menerapkan sistem tanam paksa yang mengharuskan petani menanam tanaman tertentu untuk kepentingan VOC yang mengakibatkan banyak petani meninggal. VOC juga tidak menghormati hak-hak dan kesejahteraan rakyat dan juga penguasa lokal. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan? Oke. Ada? Ada enggak? Kalau enggak ada, ya udah kita lanjutkan ke selanjutnya. Baiklah. Tutup, silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada sedikit lagi kita untuk melakukan penilaian tes individu dari apa yang telah kita lakukan saat ini. Silakan, waktunya 10 menit. Ya, terima kasih yang sudah melakukan kegiatan penilaian asesmen ini. Kumpulkan, ya, oke. Oke, terima kasih. Sekarang untuk refleksinya, ini apakah dalam kegiatan pembelajaran saat ini kalian merasa senang? Ya, senang. Oke, apakah kalian merasa bahwa hal yang saat ini terjadi pembelajarannya cukup istilahnya inovatif? Cukup, sangat. Sangat inovatif, cukup ya. Kemudian untuk hal yang memudahkan kalian ketika belajar ini karena menggunakan apa? Smartboard. Smartboard. Ya, karena menggunakan smartboard dan video pembelajaran yang cukup membantu kita dalam memahami materi. Oke, terima kasih. Kalian juga sangat bagus, mempunyai ide-ide, gagasan dan lumayan memberikan
istilahnya apa ya? Dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi kalian cukup bagus. Ya. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk materi pada saat ini kira-kira yang menjadi masalah itu adalah apa? Yang bagi kalian yang kurang untuk bisa dipahami bahwa begini. Apa? Oke, terima kasih. Bahwa VOC itu adalah sebuah badan dagang milik Belanda yang ada di Indonesia, bergerak dalam bidang rempah-rempah, dagang rempah-rempah, tetapi mereka itu bisa menguasai Indonesia karena dia punya hak oktroi. Hak oktroi itu apa aja? Monopoli dagang, punya tentara sendiri, punya pemerintahan sendiri, mencetak uang sendiri, kemudian apa? Pasukan sendiri, bisa memecat tenaga dan sebagainya, mewakili negaranya untuk melakukan kegiatan istilahnya apa ya, istilahnya sebagai wakil negaranya di Indonesia walaupun dia cuma badan dagang. Kira-kira itu aja. Kemudian tapi bangkrut karena satu, korupsi, dua, terlalu banyak wilayah yang dia kuasai. Kemudian yang keempat, karena ketiga Pak, pada waktu itu VOC itu mengalami banyak peperangan yang menghasilkan apa istilahnya uang yang mereka miliki itu jadi habis atau hilang. Terima kasih. Sekarang kegiatan pada saat ini sudah selesai. Kita menuju ke penutup ya. Semuanya sudah selesai, beres. Ya. Oke. Ya. Oke, apa istilahnya uang yang mereka miliki itu jadi habis atau hilang. Terima kasih. Sekarang kegiatan pada saat ini sudah selesai. Kita menuju ke penutup ya. Semuanya sudah selesai, beres. Ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan, yakni kalian harus belajar mempelajari dari buku paket maupun dari istilahnya dari internet, banyak sekali untuk persiapan pertemuan di minggu yang akan datang. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan Aziz. Teman-teman, setelah kita belajar agar materinya terus bermanfaat untuk kedepannya, alangkah baiknya kita untuk berdoa kepada kita bersama-sama. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih kepada kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Kita sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Ya, terima kasih.